Baik Pak Ari dan Bu Karissa, ini adalah rute test drive-nya ya. Ada dua rute nih. Yang pertama lintasan lebih pendek, terus yang kedua lintasannya lebih panjang. Pak Ari atau Bu Karissa mau pilih yang mana? Rute yang lebih pendek aja deh Mas. Mau rute yang lebih pendek ya? Iya. Iya. Oke. Untuk rute yang lebih pendek, ini ada 5 trek ya. Nah, trek yang pertama ini starting point. Nah, untuk trek yang kedua ini jalan yang lurus. Nah, ini untuk menguji akselerasi dan peredaman kabin. Lalu untuk trek yang ketiga ini ada jalan kasar atau speed bumping ya. Nah, di sini kita bisa menguji untuk suspensi serta ground clearance. Nah, lalu ada rute trek yang keempat, ini ada jalan berbelok dan putar balik. Nah, di sini kita bisa menguji kendaraan untuk bermanuver, stabilitas, serta body roll yang baik. Nah, untuk rute yang terakhir ini endpoint, jadi titik kita nanti sudah selesai test drive. Gitu. Nah, kira-kira nanti yang test drive yang nyetir siapa? Pak Ari atau Bu Karissa? Saya dia Mas yang nyetir, Iya. nanti pas test drive ya. Iya. Oh gitu, apa aja. Pak Ari berarti ya yang nyetir ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke unit test drive-nya. Mari ikutin saya, Pak Ari, Bu Karissa. Oke. Pada bagian selanjutnya, rekan-rekan akan menyaksikan penjelasan dynamic. Nah, kalian wajib ya untuk menjelaskan key selling point pada 5 track dengan total waktu 20 menit, yaitu track pertama di starting point dengan penjelasan 3 key selling point dalam waktu kurang lebih selama 3 menit. Track kedua di jalan lurus dengan penjelasan 5 key selling point dalam waktu kurang lebih selama 8 menit. Track ketiga di jalan berbelok dan putar balik dengan penjelasan 2 key selling point dalam waktu kurang lebih selama 2 menit. Track keempat di jalan kasar atau terdapat speed bumping dengan penjelasan 2 key selling point dalam waktu kurang lebih selama 3 menit. Track kelima di endpoint dengan penjelasan 1 key selling point dalam waktu kurang lebih selama 4 menit. Baik Pak Ari dan Bu Karissa, sebelum jalan saya mau informasikan dulu ya. Unit test drive ini sudah disemprot dengan disinfektan sehingga tetap aman dan nyaman. Jangan lupa sebelum jalan kita pasang seatbelt dulu. Terus Pak Ari posisikan tempat duduk dengan nyaman. Jangan menggunakan gadget selama berkendara ya Pak. Oke. Lalu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan saya juga mohon izin, di sini terdapat kamera. Ini untuk merekam aktivitas kita pada saat test drive. Jadi Bu Karissa dan Pak Ari nggak usah khawatir. Ini hanya untuk internal Toyota saja. Baik, semua sudah siap ya. Nah, tapi sebelum jalan, saya mau jelaskan dulu. Tadi di dalam kan saya sudah jelaskan mengenai safety 5 passenger seatbelt warning ya. Nah, Pak Ari boleh nyalakan dulu mesinnya. Udah. Ya. Nah, di sini kan ada indikator yang nyala dan mati ya. Berarti kalau yang mati ini penumpang belakang sudah menggunakan seatbelt. Bu Karissa sudah terpasang ya seatbeltnya? Oh, sudah dong, Mas. Nah, gitu Pak Ari. Jadi otomatis dia langsung mati. Gitu. Jadi aman ya dengan fitur ini, semakin aman karena kita bisa tahu posisi penumpang di belakang udah pakai seatbelt apa belum ya. Betul Pak Ari. Jadi Pak Ari tinggal tegur deh kalau tidak menggunakan seatbelt. Oh iya Mas, kalau sebelum jalan kan biasanya saya pakai maps tuh, misalnya buat lihat nanti ke kondisi jalannya yang macet atau yang lancar sebelah mana, lewat mana gitu ya. Nah ini bisa lihat maps gak ya Mas ya di audionya? Oh jelas dong, bisa dong Pak. Kan udah dilengkapi dengan fitur tiling sehingga bisa dikoneksiin dari gadget ke head unit. Nah seperti ini nih Pak tampilan maps-nya nih jika sudah dikoneksikan dengan audio. Jadi ketika Bapak lagi nyetir atau Bu Karissa lagi nyetir, nggak usah lewat-lewat gadget deh lihatnya, tinggal langsung ke audio, tetap aman dan nyaman. Oh oke, ini nih yang saya butuhkan yang kayak gini. Iya dong Pak Ari. Jadi sekarang kita sudah bisa mulai jalan ya Pak Ari. Oke, kita mulai ya Mas ya. Iya. Pertama Pak Ari bisa merasakan perpindahan gigi yang halus ya Pak Ari, dan akselerasi yang sangat responsif ya. Karena Toyota Race ini sudah dilengkapi dengan teknologi CVT yang model terbaru. Pak, kita coba akselerasi di jalan yang lurus ya. Coba Pak Ari injak pedal gasnya nih, kita coba akselerasinya. Bagaimana Pak Ari?
Ari. Mantap kan akselerasinya, sangat Mantap. responsif ya. Mantap Mas, akselerasinya responsif sekali Iya, ya. nggak nyangka kan kalau ini mobil ber-cc 1000. Ini tenaga yang saya rasakan ini sangat powerful, terutama Iya. di kecepatan tinggi tadi nih. Iya, Nilai karena plusnya juga ternyata ini irit BBM juga ya. betul Pak Ari. Karena untuk Toyota Yaris ini mesinnya menggunakan teknologi yang canggih, yaitu turbo intercooler dan turbocharger Pak Ari. Sehingga memberikan tenaga yang powerful, dan bukan hanya itu aja, yang pasti memberikan irit bahan bakar. Bener Mas ya. Tenaganya powerful, kemudian irit juga bahan bakarnya, nilai plusnya lumayan nih buat sehari-hari nih. Iya dong Pak Ari, yang pasti nggak bikin kantong jempol. Bisa aja Mas Karebet ini. Iya dong Bu Karisa. Urusan dapur kalau pakai Toyota Yaris mah terjaga Bu, tenang aja. Lalu Pak Ari, Toyota Yaris juga sudah dilengkapi dengan fitur pedal shift loh Pak. Yang dimana ini bisa memberikan sensasi perpindahan gigi secara manual Pak. Layaknya kayak mobil sport nih. Pasti cocok lah buat Pak Ari, apalagi Pak Ari sering berkendara keluar kota. Nah, untuk mengaktifkan pedal shiftnya, Pak Ari tinggal mengatur tuas transmisi ini pindahkan ke posisi dari D ke S Pak Ari. Nah, setelah itu Pak Ari tinggal atur tuas pedal shiftnya sebelah kanan itu untuk menambah gigi, kalau sebelah kiri itu untuk mengurangi gigi Pak Ari. Gitu. Coba ya Mas ya? Boleh. Coba Pak Ari Aja Pak. rasain untuk pedal shiftnya. Nah, pindahkan ke posisi S ya. Nah, untuk sebelah kanan tuh untuk menambah gigi nih Pak Ari. Wow. Udah mau dibawa pulang nih kayaknya mobil. Udah mau pulang iya. Mantap kan Pak Ari? Mantap. Jadi Jadi makin kenceng ya Mas ya kalau Iya, maksudnya akselerasinya bisa kayak mobil manual ya. iya Pak Ari. Jadi sangat feel-nya pasti dapet lah kalau Pak Ari suka bawa mobil ini kecepatan tinggi. Gitu. Lalu nih Pak Ari nih, yang menarik juga nih Pak Ari, di Toyota Race ini juga dilengkapi dengan fitur canggih loh Pak Ari. Namanya ini Power Mode. Nah, Power Mode itu tombolnya ada di sebelah kanan setir tuh Pak Ari. Oke. Iya, aktifinnya juga gampang banget kok Pak Ari. Pak Ari tinggal tekan tombolnya aja. Saya coba ya Mas ya. Boleh, coba tekan aja tombolnya Pak Ari. Nah, kalau udah ditekan itu langsung tampak terlihat di MID bahwa sudah aktif. Nah, ini bisa menambah juga akselerasi berkendara lebih bertenaga nih Pak Ari. Jadi power ini coba. Coba deh Pak Ari, cobain. Oh iya, Wih. makin kenceng ya. Mas? Mantap kan Pak Ari? Iya, mantap. Waduh, cocok nih buat berkendara keluar kota. Kalau pas diaktifin power mode-nya jadi makin kenceng nih. Saya suka nih yang gini. Iya, cuman Bu Karisa mesti hati-hati nih kalau Pak Ari keseringan pakai power mode, ntar kebut-kebutan Bu. Wah, harus saya wanti-wanti nih. Bapak kalau nyetir harus tetap safety ya Pak. Kesenangan nanti, bahaya ya Bu ya. Oh iya Pak Ari dan Bu Karisa, tadi waktu kecepatan tinggi Pak Ari dan Bu Karisa merasakan nggak kalau kabin Toyota Yaris ini sangat senyap? Bahkan suara mesin dari luar hampir tidak terdengar ya. Senyap sih Mas, iya. Iya bener, senyap sih Mas. Dan tetap nyaman sih di dalam kabinnya, nggak berisik kedengaran suara-suara gitu. Betul Ibu Pak Ari, karena Toyota Yaris ini memiliki peredaman kabin yang sangat baik. Oke, sekarang kita akan menuju trek yang selanjutnya ya Pak. Kita akan coba melewati jalanan yang putar balik. Nah, kalau kondisi di perumahan Bapak gimana kondisi jalannya? Kalau di perumahan kami cukup sempit sih Mas jalannya. Oh gitu. Nah, di depan ada putar balik. Coba nanti Pak Ari diputar balik untuk merasakan radius putar Toyota Yaris ini. Putaran balik ini ya Mas ya? Iya, coba Pak Ari. Bagaimana Pak Ari? Mudah kan putar baliknya? Mudah Mas. Iya, hal ini dikarenakan Toyota Yaris ini memiliki turning radius putar yang kecil nih Pak Ari, yaitu 5,1 meter. Gitu. Jadi bukan hanya untuk radius putarnya aja yang kecil, tapi juga untuk berkendara masuk ke jalanan yang sempit akan mudah bermanuver. Ya Mas, ternyata mudah sih tadi pas waktu putar balik ya. Apalagi jalan di sekitar rumah saya kan memang cukup sempit ya. Tadi saya sempat khawatir, ternyata gampang pakai Toyota Yaris ini. Mantap ya Pak, Bu.
Mantep dong. Mantap kan, yang pasti. Kalau gitu sekarang kita coba merasakan kestabilan Toyota Aries ya di jalan yang berkelok. Boleh. Belokan depan sini ya Mas ya? Iya Pak Ari, kita coba. Oh, mantap ya Pak Ari. Gimana Pak Ari? Tetap nyaman dong dan stabil. Mantap Mas, nyaman dan masih stabil juga. Iya, hal ini dikarenakan Toyota Aries ini mempunyai body roll yang minim sehingga berkendara tetap stabil nih. Karena sudah menggunakan platform terbaru juga Pak Ari. Mantap banget kan? Bu Karisa gimana Bu Karisa tadi pada saat berbelok? Nyaman kan Bu? Nyaman Mas. Saya walaupun di bangku belakang tapi tetap stabil sih. Jadi Pasti dong. keren deh. Pokoknya udah cocok deh, ini tinggal bawa pulang. Gimana Pak? Kita coba lagi. Oke. Oke Pak Ari, sekarang kita ke trek selanjutnya ya. Kita akan melewati jalanan yang banyak polisi tidurnya ya Pak Ari. Oke Mas, itu ya depan itu ya? Iya, di depan Pak Ari. Bagaimana Pak Ari? Tetap nyaman kan melewati polisi tidur tadi? Nyaman sih Mas, di jalan yang kayak tadi aja nyaman. Iya, hal ini dikarenakan Toyota Aries dilengkapi dengan suspensi yang khusus dibuat nyaman gitu. Yang pasti yang duduk di belakang juga akan tetap nyaman meskipun ngelewatin polisi tidur. Bener nggak Bu Karisa? Iya, setuju sama Mas Karebet. Tetap nyaman sih saya di bangku belakang tadi waktu lewatin polisi tidur. Nah, selain itu Toyota Aries juga memiliki ground clearance yang tinggi. Terbukti kan tadi tidak mentok pada saat di jalanan polisi tidur. Iya. Gitu. Terus kalau melewati jalan di tempat Bapak gimana kira-kira? Aman nggak? Aman sih Mas, malah mantap ini. Tadi lewat polisi tidur kan nggak mentok, ya kan? Terus bener kata Mas Karebe tadi, tinggi kan? Saya sempat kepikiran juga gimana kalau keluar kota. Kayaknya akan aman dan nyaman aja sih pakai Toyota Aries ini. Pasti aman Pak, tenang aja Pak. Terus kalau menurut Bu Karisa gimana? Bu, lewatin jalan tempat Ibu tetap bisa kan? Oh iya aman Mas. Kayaknya sih tadi kan saya sempat bilang ya kalau di kompleks saya tuh emang polisi tidurnya tuh tinggi-tinggi. Terus jalannya tuh kayak ada yang beberapa rusak. Nah kayaknya kalau saya tadi buktikan juga waktu lewat polisi tidur sih kayaknya aman-amannya sih Mas. Aman ya? Iya, jadi udah bisa dong ini dibawa pulang. Bisa aja nih Mas, nyerempet mulu. Gimana Pak? Langsung ke rumah. Iya. Jangan dulu dong Pak, proses dulu. Oke, sekarang kita udah hampir menyelesaikan rute test drive-nya ya, Pak Ari dan Bu Karisa. Jadi nanti mobilnya bisa parkir di endpoint titik mobilnya ya. Oh iya, sini ya? Iya, nanti sekarang Pak Ari tinggal parkirkan aja. Nah, sekarang Pak Ari bisa langsung parkirkan Toyota Aries ini ya Pak ke belakang. Nah, di sini terlihat ya Pak Ari ya bahwa Toyota Aries ini memiliki fitur kamera parking Pak Ari yang bisa melihat objek di bagian belakang. Dan Toyota Aries juga dilengkapi fitur sensor parking Pak Ari. Jadi bisa memberi tanda atau memberi bunyi apabila ada objek di belakang. Kalau bunyinya makin kenceng, itu sudah semakin dekat objeknya. Nah, udah semakin dekat nih Pak Ari. Jadi buat ngasih penanda. Oh, Oh iya. Ini nih Mas fitur yang saya butuhin nih. Iya dong Bu. Soalnya saya kok parkir bisa hampir 10 menit sendiri. Cuma Waduh, lurusin iya. parkir doang. Waduh. Nah, gimana Pak parkirnya? Gampang kan? ya. Gampang Mas, gampang dan cepet banget ini saya parkirnya. Gak sampai 5 menit udah rapi ini parkirnya. Iya dong Pak Ari. Bu Karisa juga bisa, nggak usah lama-lama lagi kalau mau parkir Bu. Pakai Toyota Aries, cepet pokoknya. Iya Mas, biar saya nggak diklasonin lagi sama mobil belakang saya biasanya kalau parkir di mall. Iya ya. Oke kalau gitu Pak Ari dan Bu Karisa, kita sudah menyelesaikan test drive-nya. Sekarang kita bisa masuk ke dalam showroom lagi ya. Saya ingin menjelaskan lebih detail mengenai program-program dari Toyota Aries nih. Mari Bu,
Pak. Oke Mas, siap. Yuk. Silakan Bu Karissa dan Pak Ari duduk. Mau habis test drive, mau minum apa nih Bu? Kan pasti capek ya, haus gitu. Mau minum apa nih Bu, Pak? Ini aja Mas, minumnya masih banyak kok. Oh gitu. Iya. Tapi gimana tadi habis test drive? Dapat nggak feel-nya? Oke sih Mas, menurut saya. Tadi turbonya kerasa di kecepatan tinggi, terus apalagi ada power mode. Nah itu ketika diaktifkan akselerasinya juga tambah maksimal lagi. Terus yang saya suka juga kan gampang buat belok, terus buat putar balik juga gampang. Karena kebetulan rumah kita jalannya nggak lebar. Nah itu penting banget nih buat kita berdua. Jadi membantu ya Pak Ari ya? Nah selain itu juga bagasinya ternyata bisa fleksibel ya Mas ya? Iya dong. Nah itu juga penting banget tuh, karena kalau ke luar kota saya suka bawa barang banyak. Jadi sangat membantu Pak Ari ya untuk aktivitas. Kalau Bu Karissa gimana? Kalau saya sih sukanya tadi waktu test drive tuh kabinnya tuh kedap ya Mas. Walaupun tadi di kecepatan tinggi tuh tapi tetap nyaman sih, kedap di dalam kabinnya. Terus body rollnya juga minim banget, walaupun tadi kan saya duduk di belakang ya, itu masih tetap nyaman dan stabil sih. Dan yang saya suka juga adalah di parking kamera sama parking sensornya. Soalnya saya kan suka kalau parkir itu agak susah ya. Lama ya Bu ya kalau nggak ada parking kamera ya? Agak takut-takut ya Mas kalau lagi parkir mundur gitu. Nah kalau ada parking sensor sama parking kamera tadi ngebantu banget sih kalau misalkan parkir. Dan yang paling saya suka itu ini sih Mas, fitur tiling. Soalnya itu bisa connect buat lihat maps. Nah itu ngebantu saya banget. Jadi ngebantu banget ya Bu ya buat perjalanan sehari-hari ya? Iya benar. Wah saya seneng banget nih dengar kesan dari Bu Karissa sama Pak Ari mengenai performa dan fitur-fiturnya. Terus kalau boleh tahu nih, rencana pembeliannya cash atau kredit? Kayaknya kredit aja ya Mas? Iya kredit aja deh Pak. Oh tepat banget nih Bu, kebetulan sekarang nih lagi banyak program nih Bu. Banyak banget loh program keunggulannya Bu. Saya mau jelasin boleh ya? Wah ada program apa aja tuh Mas? Wah tenang Bu, programnya nih ada banyak loh. Pertama saya mau sebutkan dulu ya Bu ya. Pertama nih, programnya finansial Bu. Nah, finansial program ini mempunyai keunggulan, yaitu cicilannya lebih ringan dibandingkan paket reguler. Oh. Gitu Ibu. Oke. Oh gitu, menarik juga ya programnya ya. Ada program apa lagi selain ini Mas? Ada dong Pak Ari. Ini program yang berikutnya ini menarik banget karena Bu Karissa dan Pak Ari memiliki mobil tanpa ribet. Nah, ini programnya ini namanya Kinto. Gitu. Nah, program Kinto ini keunggulannya tanpa bayar DP, cukup bayar deposit di awal dan biaya langganan setiap bulannya. Lalu, Bu Karissa dan Pak Ari tidak perlu pusing mikirin biaya lain-lainnya nih, seperti perpanjang STNK tahunan, terus juga servis berkala, ya kan? Terus juga biaya pergantian suku cadang kayak ban, aki, ya kan? Terus juga untuk maintenance mobil, kalau ibaratnya mobil ini kena asuransi kan, nah itu juga nggak usah dipikirkan untuk biayanya. Lalu yang pasti juga, ini yang menarik juga, bisa ganti mobil setiap 3 tahun sekali. Menarik kan? Wah menarik juga ya Mas program-programnya. Iya dong. Pak kira-kira kita ngambil program yang mana ya? Yang finansial program tadi oke sih. Oh yaudah deh Mas, kalau gitu kita ambil financial program aja kalau gitu. Wah mantep banget nih Bu Karissa dan Pak Ari ini. Oh iya Bu, saya juga mau jelasin lagi nih program lainnya. Ini kita ada program namanya TCO Aksesoris. Nah, TCO Aksesoris itu seperti ini Bu, aksesorisnya. Jadi Bu Karissa sama Pak Ari bisa pilih nih sesuai dengan kebutuhan yang Ibu mau. Gitu. Dan yang nggak usah khawatir nih Bu, aksesoris ini itu tercover atau dapat waranti dari awal pada saat pesen. Jadi Ibu Karissa nggak usah khawatir, tetap aman dan nyaman nih. Bagus nih aksesorisnya nih. Lalu Bu, kemudian kalau membeli Toyota Race ini, Bu Karissa dan Pak Ari juga nggak usah khawatir karena dapat waranti mesin selama 3 tahun atau 100.000 km. Serta kita juga ada program free part dan free jasa selama 4 tahun atau 50.000 km. Gitu. Dan jaringan bengkel kita yang luas Bu, itu ada 320 cabang di seluruh Indonesia. Nah, jadi semakin mantap kan Bu memiliki Toyota Race ini, nggak usah khawatir untuk after sales-nya. Wah banyak sekali ya Mas program-program di Toyota Race ini, keren juga deh. Iya dong Bu Karissa, mantap kan? Mas Karibet, saya pengen lihat aksesoris yang tadi dong. Oh boleh silakan. Ya. Jadi gimana nih Bu Karissa dan Pak Ari? Jadi SPK dong kita? Gimana nih Pak? Aku sih udah oke sih sama Toyota Race ini.
Oke, kalau gitu kita SPK sekarang aja deh Mas. Nah, mungkin minta tolong dihitungin aja Mas untuk biaya DP sama cicilannya untuk yang program deal Cermat tadi, untuk yang tipe 1000cc GR CVT ya. Nah, sekaligus tolong dihitungin juga Mas untuk aksesoris yang ini nih Mas. Oh, oke. Jadi nanti pesan yang ini ya Pak ya, aksesorisnya ya. Segera saya hitungkan ya, Pak Ari dan Bu Karisa. Sebagai informasi tambahan, jika unit test drive di cabang rekan-rekan tidak tersedia Toyota Race 1.0 Turbo GR TSS, namun ada customer yang menanyakan bagaimana teknologi TSS atau Toyota Safety Sense, rekan-rekan bisa mereferensikan video berikut untuk memudahkan rekan-rekan dalam menjelaskan fitur TSS. Yuk disimak! Khusus untuk tipe 1.0 GR Turbo TSS, dilengkapi dengan teknologi safety yang sangat canggih, yaitu Toyota Safety Sense yang terdiri dari 5 fitur. Yang pertama adalah PCS atau Pre-Collision System, yaitu fitur safety yang membantu mengurangi risiko benturan frontal dengan mobil di depan dengan memberikan suara warning, pengereman otomatis, dan mengurangi kecepatan. Cara kerja fitur PCS adalah: pertama, sensor mendeteksi jika ada kemungkinan tabrakan. Lalu buzzer akan berbunyi dan indikator akan berkedip pada MID memberikan peringatan kepada pengemudi agar melakukan pengereman. Selanjutnya, ECU memberikan perintah agar tenaga mesin dikurangi secara otomatis sehingga kecepatan berkurang secara otomatis. Lalu memerintahkan pengereman bekerja secara otomatis jika objek terlalu dekat. Yang kedua adalah LDA atau Lane Departure Assist, yaitu fitur safety yang dapat memberikan suara warning dan koreksi setir bila mobil keluar dari jalur. Cara kerja fitur LDA adalah: pertama, sensor mendeteksi pengemudi keluar jalur dari garis putih pada jalan dengan kecepatan 60 km per jam atau lebih. Lalu buzzer akan berbunyi dan indikator Lane Departure Assist akan berkedip pada MID. Selanjutnya, setir akan bergerak sedikit agar pengemudi sadar bahwa telah keluar dari jalur. Yang ketiga adalah ACC atau Adaptive Cruise Control, yaitu fitur yang dapat mengatur kecepatan kendaraan secara otomatis sehingga menjaga jarak aman dengan mobil yang ada di depannya. Cara kerja fitur ACC adalah: pertama, aktifkan fitur ACC pada kecepatan minimal 60 km per jam. Misalnya kita set pada kecepatan 100 km per jam. Lalu kendaraan akan berjalan dengan konstan 100 km per jam sesuai dengan setting yang telah dilakukan saat tidak ada kendaraan di depannya. Selanjutnya, jika terdeteksi ada kendaraan di depan yang berjalan dengan kecepatan 80 km per jam, maka sistem ACC akan secara otomatis menurunkan kecepatan menjadi 80 km per jam sesuai dengan kecepatan kendaraan yang ada di depan untuk menjaga jarak aman. Lalu ketika kendaraan di depan mengubah jalur dan tidak ada kendaraan di depan yang terdeteksi, maka kecepatan ACC akan kembali seperti settingan awal, yaitu 100 km per jam. Yang keempat adalah FDA atau Front Departure Alert, yaitu fitur safety yang dapat memberikan peringatan kepada pengemudi berupa suara dan tampilan pada MID saat kendaraan di depan sudah bergerak saat berada pada lampu merah. Cara kerja fitur FDA adalah: pertama, saat kendaraan berhenti pada lampu trafik dan lampu trafik berubah menjadi hijau, lalu kendaraan di depan telah melaju 3 meter atau lebih. Selanjutnya, sistem FDA akan memberikan buzzer atau indikator light pada MID untuk memperingatkan pengemudi segera jalan. Dan yang kelima adalah PMO atau Pedal Miss Operation Control, yaitu fitur safety yang dapat mengurangi risiko menabrak benda di depan dengan mengurangi tenaga mesin dan memberikan pengereman otomatis saat pedal gas tidak sengaja terinjak. Cara kerja fitur PMO adalah: pertama, terdapat objek sekitar 4 meter di depan, lalu kendaraan berjalan dengan kecepatan 10 km per jam atau kurang.
Lalu seketika pengemudi menekan pedal gas secara tidak sengaja, maka ECU akan memberikan perintah untuk menurunkan output mesin dan rem untuk bekerja. Lalu buzzer akan menyala dan indikator akan berkedip di layar MID untuk mengingatkan pengemudi. Oke, kalian sudah mengerti ya sel stop penjelasan statis, penjelasan dynamic, dan penjelasan program ketika melakukan test drive bersama customer. Jangan lupa sampaikan keunggulan Toyota Race agar customermu mengerti keunggulan-keunggulan tersebut sehingga puas terhadap Toyota Race. Ayo, segera ajak customermu untuk test drive ya. Seperti biasa ya, jangan lupa isi post test pada link berikut. Salam Toyota!